Praktikum IPA di SD, sifat cahaya, materi pemantulan cahaya. Selamat pagi, perkenalkan saya Nimade Cahaya Ramayanti Dewi, NIM 850383837. Saya dari UPBJ Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan materi pemantulan cahaya. Tujuan percobaan kita kali ini yakni menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa cekungan. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor atau benda yang memantulkan cahaya, misalnya pada senter, lampu sepeda, lampu mobil, dan alat kerja dokter. Sifat pemantulan pada cermin cekung yakni bayangan yang dihasilkan adalah bayangan nyata atau maya dan memantulkan bekas cahaya atau konvergen. Ada 3 sinar istimewa yang dapat digunakan untuk menentukan letak bayangan sebuah benda yang berada di depan cermin cekung, yaitu: pertama, sinar datang sejajar, sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Sedangkan cermin cembung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang berbentuk cembung, biasanya digunakan untuk kaca spion kendaraan. Sifat pemantulan pada cermin cembung yakni yang pertama, bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya yang diperkecil. Kedua, menyebarkan berkas cahaya. Peristiwa pemantulan pada cermin cembung memiliki 3 sinar istimewa, yaitu: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokusnya. Kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada cermin datar, lalu cermin cembung, cermin cekung, busur derajat, ada lilin, ada celah cahaya, ada tabir kertas, ada senter, laser, dan terakhir ada kertas. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar. Lalu, menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Menggambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. 4. Mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Lima, meletakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar yang mengamati bayangan selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar, dan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, menyusun semua alat seperti gambar. Kedua, menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung.
Ketiga, menggambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul, serta bayangan yang terbentuk. Lalu, terakhir mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, menyusun alat seperti gambar. Kedua, menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga, mengamati jalannya berkas sinar pada langkah 2, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Keempat, mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Mengatur jarak benda atau layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang keenam, jika benda di depan cermin cekung tersebut digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dan cermin cekung pada keadaan tersebut. Dari hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yakni sama atau maya atau tidak nyata, sama besar, sama tegak, dan jarak benda ke cermin sama dengan ke cermin. Selanjutnya, hasil pengamatan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Dapat dilihat bahwa sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yakni maya atau tidak nyata, sama tegak, dan diperkecil. Hasil pengamatan pemantulan cahaya pada cermin cekung yakni sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung maya, sama tegak, bayangan 2 kali atau lebih besar. Praktikum ini dilaksanakan untuk melihat pemantulan yang terjadi pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Pada cermin datar, praktikum ketiga adalah mengamati pemantulan cermin datar, sinar datang kemudian memantul pada cermin. Setelah dipantulkan, cermin tersebut juga menghasilkan sinar pantul, sehingga sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar adalah sama. Pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan sama dengan bendanya baik itu dari bentuknya, ukurannya maupun posisinya, sehingga cermin datar dapat memantulkan posisi benda tetapi hanya tertukar posisi kanan dan kirinya. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar. Cermin datar memiliki sifat menyebarkan cahaya, contohnya cermin yang digunakan untuk berdandan. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangan tidak berbentuk pada layar atau maya. Pada cermin cembung, saat melakukan pengamatan pada cermin cembung, prinsip dari cermin cembung adalah menyebarkan sinar. Pemantulan cermin cembung adalah menyebarkan cahaya karena batas cahaya yang datang dan mengenai cermin akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Titik tersebut merupakan titik fokus, sehingga titik fokus cermin cembung terdapat di belakang cermin. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya seperti kaca spion. Jika ingin melihat benda besar menjadi kecil dengan sudut pandang yang luas, bisa menggunakan cermin cembung. Berikut sifat bayangan cermin cembung, yakni tegak lebih kecil dan bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Pada praktikum ketiga, kita melakukan pengamatan terhadap pemantulan cermin cekung. Prinsip cermin cekung adalah mengumpulkan sinar lampu sorot di mobil. Sifat cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya. Benda-benda di muka cermin cekung memiliki bayangan yang sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Berikut ilustrasinya. Jika letak benda dekat dari cermin cekung, maka bayangan maya lebih besar dan tegak. Jika letak benda jauh dari cermin cekung, maka bayangan nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin tetapi dapat dibentuk oleh layar. Dapat disimpulkan bahwa pemantulan cahaya terjadi jika berkas cahaya tersebut mengenai suatu bidang yang licin dan datar. Sinar akan memantulkan secara teratur.
Jika permukaan kasar, maka akan dipantulkan secara difusi. Pada cermin cekung mendapat sifat pengumpulan sinar, cermin cembung bersifat menyebar sinar, dan sifat cermin datar adalah memantulkan cahaya dengan sudut datang dan sudut pantul yang sama.